senang banget Intan hari ini bisa kembali menjumpai pemirsa setia pasti yang ada di rumah. Saat ini Intan lagi ada di daerah Cilebut, Bogor. Tepatnya adalah di cabang pusat Bahtera Eyang Gentar. Wah, hari ini dari tadi Intan datang jam 6 pagi, udah rame banget pemirsa, udah pada ngantri pengen ketemu sama Eyang langsung. Karena memang hari ini adalah hari dimana Eyang berpraktek. Kayak gimana sih ratusan tamu yang sudah hadir? Kayak gini nih pemirsa. Nah, yang datang udah banyak banget. Dan ini semuanya ngantri dari pagi pemirsa, dari jam 5, jam 6. Itu ramenya udah luar biasa. Nah, seperti apakah kegiatan-kegiatan Eyang setiap harinya di Bahtera Eyang Gentar cabang pusat ini? Kita masuk ke dalam ya, ikutin Intan terus. Nah pemirsa, Intan sekarang sudah ada di dalam, di ruang prakteknya Bahtera Eyang Gentar. Eyangnya lagi ada di sebelah sana, sedang memeriksa banyak sekali pasien. Dan sekarang Intan sudah bersama dengan salah seorang pasien yang baru keluar dari ruangan terapi khusus pria, ada Bapak Haji Erwin. Selamat pagi Pak Haji Erwin, apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah ya. Nah Pak Erwin ini adalah kalau nggak salah ini sudah kedatangan kedua. Kali. Oke, boleh tahu nggak sih Pak kondisi awal waktu akhirnya datang ke Bahtera Eyang Gentar waktu itu seperti apa Pak? Jadi waktu pertama saya datang tanggal 18 Maret, saya sakit lambung, kata Eyang. Jadi tanda-tanda sakit lambung, jadi saya cekukan terus. Cekukan nggak berhenti-berhenti? Cekukan dari bulan Januari sampai Maret April. itu nggak ada berhenti. Oke. Jadi saya datang di terapi sama Eyang Gentar. Hari itu juga tanggal 18, hari itu juga sembuh sampai hari ini. Hari itu pertama kali datang Tanggal 18. terapi, tanggal 18. Maret. Pulangnya berhenti langsung cekukannya? Bukan pulang, sampai di sini udah hilang. Baru Belum sampai pulang. di sini udah hilang? Udah di terapi, saya udah mau pulang, udah nggak cekuk sampai sekarang. Oke, Ya. jadi dari pertama kali ketemu dengan Eyang, di terapi pertama kali, cekukannya langsung stop saat itu Langsung berhenti hilang sampai dan sekarang. nggak pernah kamu Nggak ambil pernah. sampai sekarang. Oke. Nah karena itu manjur, makanya saya ajak istri saya kemari dan saya terapi lagi dengan penyakit yang lain. Sakitnya saya dulu ini kakinya kaku, nggak bisa susah bergerak. Saya dioperasi ini udah 2 tahun, kakinya ini jadi nggak berfungsi yang sebelah kanan ini. Jadi yang dipakai yang kiri terus. Sekarang sudah ini sih ya, udah lumayan, udah sembuh ininya, udah bisa digerakin ya, bisa miring-miring sayanya gitu. Ininya bisa diangkat-angkat kakinya. Gitu. Tadinya nggak bisa diangkat. Kaki sebelah ini kaku, nggak bisa ini. Sekarang udah bisa kaki ngangkat, digerak-gerakin. Gitu. Terus saya kesini ya. Sekarang agak mendingan ya, bisa digerak-gerakin kakinya ya. Gimana Bu perawatan terapi di sini menurut Ibu? Bagus sih ya, enak. Nah, suami saya juga yang ini asam urat udah sembuh sekarang. Berapa kali datang? Suami saya mah cuma berapa ya? 3 kali cuma pengobatan aja udah. Gitu. Kesan-kesan Ibu apa berobat di sini? Saya senang kok ya. Baik, ramah semua ininya ya. Asistennya juga ramah, ya Eyangnya juga ya. Baik gitu. Mirsa, saat ini saya sedang bersama dengan seorang pasien anak-anak, tepatnya berusia 4 tahun, yang memiliki keluhan gangguan pada ginjalnya katanya. Boleh diceritakan nggak Bu Neneng, waktu itu Fikri keluhannya apa? Katanya kan dia kesaluran air pipis, disunat sudah disunat, sekarang perubahannya makin bengkak. Dibawa ke rumah sakit, terusnya katanya ginjalnya bengkak. Gitu. Tapi kalau sekarang saya berobat ke sini, alhamdulillah ada perubahan. Pipisnya juga bersih, nggak keruh. Tadinya nggak bisa pipis? Tadinya nggak bisa pipis, keruh, lagi juga airnya keruh airnya. Pemirsa, pengobatan Eyang Gentar terkenal dengan 3 metode, alamiah, ilmiah, dan ilahiyah. Ilahiyah merupakan salah satu metode pengobatan yang memang digunakan di Bahtera Eyang Gentar, terutama pada air dan minyak yang harus dikonsumsi oleh pasien. Nah, di hari ini kita sudah bersama-sama dengan Abi Nur, asisten dari Bahtera Eyang Gentar atau asisten dari Eyang Gentar yang biasanya setiap hari selalu bersama Eyang atau kadang-kadang menggantikan Eyang yang praktek. Nah, saya mau tanya nih sama Abi Nur. Abi, jadi kalau pengobatan secara metode ilahiyah yang ada di Bahtera Eyang Gentar itu maksudnya seperti apa, Abi? Ya, metode ilahiyah itu adalah metode pengobatan yang menekankan masalah rohani. Kita meyakini bahwa sesungguhnya kesehatan itu harus berasal dari 2 hal, jasmani dan rohani. Ketika seorang hanya sehat jasmani saja, maka itu akan mengganggu rohaninya. Begitupun rohani yang tidak sehat membuat jasmani jadi terganggu juga. Dari awal metode atau konsep Eyang Gentar adalah tanpa efek samping, maka kami mengamati bahwa minyak dan air inilah yang memang tanpa efek samping. Minyak itu memperbaiki seluruh sistem saraf. Baik, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Ya, kita ketemu lagi dalam Dialog Kesehatan malam hari ini, tepatnya di Sabtu 25 Februari 2023. Saya Ivana Rauf, senang sekali dan alhamdulillah bisa kembali menyapa Anda dalam kondisi baik dan sehat. Mudah-mudahan pemirsa juga sedang dalam kondisi baik dan sehat ya. Dan kali ini saya juga bersama Eyang Gentar, seperti yang mungkin tadi VT-nya sudah pemirsa saksikan bersama gitu ya. Ada banyak cerita di balik pasien-pasien yang alhamdulillah atas izin Allah juga sudah sembuh melalui perantara Eyang Gentar gitu ya, dengan pengobatan yang cepat, tepat, dan tanpa efek samping. Seperti apakah 1 jam ini? Anda boleh bersama kami, Anda nanti juga boleh menghubungi kami di 03182510 dan di 82570. Eyang Gentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bisa menyapa pemirsa JTV langsung dan juga kemarin atau hari ini ya, yang bisa langsung bertemu dengan pasien-pasien di Kota Gresik. Ya. Besok di Madiun dan selanjutnya alhamdulillah. Silakan diingatkan kembali, disapa dulu pemirsa Eyang. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, praktek Eyang hari ini berjalan lancar. Ya, alhamdulillah. Insya Allah hari Sabtu itu di Kota Gresik ya. Dan untuk sambung ke kota lainnya untuk setiap hari Minggu, Insya Allah yang ada di Madiun ya, dan Baik. selanjutnya yang nanti hari Senin akan hadir di Kota Solo karena sudah banyak yang daftar juga di Solo ya. Baik. Setelah itu yang baru di Bogor ya, Rabu dan Kamis. Alhamdulillah berkat hadirnya pengobatan Eyang Gentar yang sudah sekian lama, jadi insya Allah bisa membantu ya, membantu pasien-pasien yang belum ada solusi jalan keluar untuk pengobatan atau penyembuhan secara permanen. Karena yang tawarkan di sini adalah jelas ya, mengobati dengan cara cepat, tepat, dan tanpa efek samping. Hasilnya pun jelas ya, hasil bentuk ikhtiar. Makanya kita sebagai manusia, yang pertama kita ya untuk berobat, kalau kita sakit ya, untuk berobat itu hukumnya wajib ya. Betul. Ya, setelah itu dibantu dengan doa, setelah itu dibantu dengan ikhtiar ya, atau tawakal ya. Setelah itu hati akan tenang, pikiran akan tenang, dan insya Allah penyakit akan terbuang dengan cepat. Amin. Itu yang terpenting itu. Betul. Ya. Karena kalau penyakit kita tidak buang dari akar masalahnya, yang ada lelah, capek Anda untuk berobat. Ya. Dan hari ini pengobatan yang di Gresik tadi ya hari Sabtu, untuk besoknya hari Minggu, terutama tadi Gresik itu banyak pasien yang datang dalam keadaan lumpuh ya. Oh, ya. iya. Mereka yang lumpuh saja insya Allah percaya dengan pengobatan yang Gentar. Insya Allah yang lumpuh ya, apalagi penyakit-penyakit sederhana Iya. seperti vertigo, seperti tensi ya, turun naik atau tensinya tinggi, kolesterol, asam urat, gangguan ginjal, meradang, dan sebagainya. Insya Allah itu penyakit-penyakit ringan. Ya, penyakit lumpuh saja insya Allah dengan ikhtiar kita bersama, dengan doa bersama, izin Allah, insya Allah penyakit akan terbuang. Oke. Ya, dari akarnya. Ya. Dari akarnya itu Karena yang kalau penting, penyakit pemirsa. tidak dibuang dari akarnya, capek. Capek kita berobat. Kita hidup kan cuma sekali. Betul. Sekali hidup ya manfaatin ya. Bagaimana caranya sekali hidup itu badan sehat. Enak untuk ibadah, enak untuk bekerja. Itu bagaimana caranya Oke. ya. Makanya ikhtiarnya dimaksimalkan. Baik, jadi kalau tadi Eyang Gentar sudah sedikit kasih bocoran ke pemirsa bahwa hari ini Eyang memang sudah praktek di Kota Gresik dan ternyata menemui banyak sekali pasien yang datang dalam kondisi atau dengan penyakit yang kategorinya adalah kronis atau penyakit berat. Seperti apakah penyakit-penyakit berat itu? Bisa jadi penyakit itu sekarang ini Anda tidak merasakan atau tidak mengalami, tapi siapa tahu orang tua Anda, keluarga Anda, atau teman-teman Anda sedang mengalami dan membutuhkan informasi penting ini. Tetap bersama kami, setelah yang satu ini kita kembali menyapa Anda dan kita buka line interaktif untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan seorang pasien anak-anak, tepatnya berusia 4 tahun, yang memiliki keluhan gangguan pada ginjalnya katanya. Boleh diceritakan nggak Bu Neneng, waktu itu Fikri keluhannya apa? Katanya kan dia kesaluran air pipis, disunat sudah disunat, sekarang perubahannya makin bengkak. Dibawa ke rumah sakit, terusnya katanya ginjalnya bengkak. Tapi kalau sekarang saya berobat ke sini, alhamdulillah ada perubahan. Pipisnya juga bersih, nggak keruh. Tadinya nggak bisa pipis? Tadinya nggak bisa pipis, keruh, lagi juga airnya keruh, airnya. Pemirsa, pengobatan Eyang Gentar terkenal dengan 3 metode, alamiah, ilmiah, dan ilahiyah.
Ilahiyah merupakan salah satu metode pengobatan yang memang digunakan di bahtera yang gentar, terutama pada air dan minyak yang harus dikonsumsi oleh pasien. Nah, di hari ini kita sudah bersama-sama dengan Abi Nur, asisten dari bahtera yang gentar atau asisten dari yang gentar yang biasanya setiap hari selalu bersama Eyang atau kadang-kadang menggantikan Eyang yang praktek. Nah, saya mau tanya nih sama Abi Nur. Abi, jadi kalau pengobatan secara metode ilahiyah yang ada di bahtera yang gentar itu maksudnya seperti apa, Abi? Ya, metode ilahiyah itu adalah metode pengobatan yang menekankan masalah rohani. Kita meyakini bahwa sesungguhnya kesehatan itu harus berasal dari dua hal, jasmani dan rohani. Ketika seorang hanya sehat jasmani saja, maka itu akan mengganggu rohaninya. Begitupun rohani yang tidak sehat membuat jasmani jadi terganggu juga. Dari awal metode atau konsep yang gentar adalah tanpa efek samping, maka kami mengamati bahwa minyak dan air inilah yang memang tanpa efek samping. Minyak itu memperbaiki seluruh sistem saraf. Tapi ketika air yang diberikan itu memperbaiki sistem sirkulasi darah. Insya Allah tidak perlu diragukan lagi pemirsa karena sudah hadir lebih dari 20 tahun, lebih tepatnya kurang lebih 27 tahun ya Eyang Gentar ya. Dengan pengobatan yang cepat, tepat dan tanpa efek samping, insya Allah juga secara alamiah, ilahiyah dan alamiah, ilmiah dan ilahiyah begitu ya. Nah, kira-kira penyakit-penyakit kronis apa aja yang hari ini saja ditemui Eyang Gentar di Kota Gresik? Apa saja ya? Memang rata-rata yang berobat tempat Eyang penyakit kronis ya. Kalau hari ini banyak dari stroke. Stroke itu yang lumpuh bukan tubuhnya sebenarnya, motoriknya atau otaknya. Otak kanan tidak berfungsi dengan maksimal, akhirnya tubuh yang sebelah kiri lumpuh. Begitu pula sebaliknya. Terus ada juga penyakit yang dari saraf terjepit yang sudah lumpuh ya, yang sudah kakinya sudah mengecil tinggal tulang. Ini langganannya yang semacam ini. Karena penyakit-penyakit berhubungan dengan fungsi saraf itu tidak bisa minum obat, tidak bisa diurut, tidak bisa dipijat. Itu ya, kalau yang sudah terjepit. Beda dengan yang terkilir ya. Kalau terjepit itu kan tulang udah ambles. Terkadang urat-urat saraf yang ada di pinggul sudah terpendam atau sudah tertutup oleh lemak. Jadi dan sudah itu di dalam. Sebenarnya tidak bisa diatasi dengan mengkonsumsi obat. Betul, jadi dengan terapi ala Eyang insya Allah. Jadi penyakit itu ya, kalau kita berbicara berhubung dengan penyakit jasmani atau penyakit medis, itu berhubung pertama dengan aliran darah yang tersumbat, mengakibatkan peradangan, pembekuan, ya, dan fungsi saraf yang tertekan, ya, mengakibatkan nanti ya bisa juga faktor ototnya hilang, ya, otot kaki, otot tangan hilang dan sebagainya. Makanya kalau fungsi saraf kita baik seluruh tubuh, itu saraf itu atau urat ya, itu seperti listrik di dalam rumah. Jadi kalau ada yang korslet bermasalah satu, nah semuanya ikut kena. Ikut kena. Jadi kalau fungsi saraf kita bagus, aliran darah kita lancar, itu tidak ada yang namanya penyakit. Ya, selama ini kan pola pikir pasien itu biasanya kalau sakit dia memang harus misalnya sakit jantung harus konsumsi obat jantung. Ya, memang ada obatnya. Ginjal harus konsumsi obat ginjal, memang ada obatnya. Terus liver konsumsi obat liver, empedu begitu pula ya. Belum lagi sakit lambung yang menahun ya. Belum lagi sakit kepala yang menahun. Itu yang diperbaiki ya hanya fungsi organ tubuhnya. Ya, organ tubuhnya saja. Tapi kalau yang tawarkan di sini diperbaiki fungsi sarafnya. Jadi aliran darah yang menuju ke organ tubuh itu sudah lancar, organ tubuhnya sehat. Seperti lambungnya sehat, livernya sehat, empedunya sehat, ginjalnya sehat. Kalau organ tubuh Anda sehat, tidak lemah lagi, tidak ada lagi untuk khawatir untuk salah makan. Karena selama ini selalu makanan yang disalahkan, ya, gitu. Ya, makanan yang disalahkan, makan karbohidrat tinggi, gula, kadar gulanya naik, ya, lemaknya naik, itu makanan. Ya, sebenarnya bukan makanan yang salah. Yang salah itu fungsi organ tubuh Anda lemah, ya, pola kerjanya. Makanya bagaimana cara memperkuat fungsi organ tubuh ini, ya, aliran darah menuju ke organ tubuh itu dibuka. Ya mudah kok. Penyakit itu sumbatan aliran darah, sumbatan atau penyempitan fungsi saraf, itu aja penyakit. Kalau nama penyakit banyak. Makanya dia terkadang di tempat Eyang satu sumbatan diangkat saja, terkadang 5-6 penyakit bisa hilang sendiri. Contohnya, penyakit di kepala itu berapa sih banyaknya? Banyak banget jenisnya, betul. Ya, belum saraf mata, saraf telinga, saraf hidung, saraf mulut, saraf gigi, belum lagi penyakit sinusitis, penyakitnya suka flu, ya, penyakit meningitis, vertigo, migrain, itu di kepala semua. Ya,
Dibuka saja fungsi saraf pusatnya, tulang leher belakang diperbaiki, terus aliran darahnya kiri kanan, terus otot leher tidak ada yang kaku sampai belikat. Ya sudah, sakit kepala yang ada di kepala hilang semua. Walaupun termasuk tumor di kepala. Karena pengalaman Eyang pernah mengobati anak muda ya, seorang ibu ya, ibu muda ini ada dari Banten, itu tumor di kepalanya kanan. Itu kalau sakit luar biasa. Bisa sampai kata dia sampai saya benturkan yang ke dinding kalau lagi sakit gitu. Ya, gitu. Dia diperbaiki ya? 1 kali pengobatan, 2 kali, 3 kali pengobatan, insya Allah aliran darah aja dibuka sana ke kepala itu. Kalau sudah dibuka insya Allah ya namanya tumor, virus dan sebagainya akan hilang. Karena tumor, virus, kuman dan sebagainya itu disebabkan oleh aliran darah yang tersumbat, mampet. Mampetnya aja buka, terbuka semua, itu baru kepala. Belum organ tubuh yang ada di tubuh, ya. Belum ada yang bawa seperti tadi yang Vidya, ada anak kecil yang sakitnya ginjal, ya, ginjalnya bengkak, ya, terus ginjalnya banyak kotoran, ya. Bagaimana cara mengobatinya? Gitu. Anak kecil gitu nggak kan? mungkin dibawa ke tukang urut. Betul. Nggak mungkin terlalu minum obat terlalu banyak. Ya. Kemarin juga ada yang terkena penyakit jantung. Dioperasi berkali-kali juga. Betul ya, anak kecil ya. Betul. Gitu. Lihat kan tadi wajahnya udah bengkak. Betul. Setelah yang terapi pipisnya lancar, jernih dan sebagainya, sudah mau makan, mau tidur. Ketemu akar masalahnya di mana gitu. Pokoknya kalau orang sakit kalau sudah berobat tempat Eyang sudah enak makan, sudah enak tidur, tidak gelisah, tenang hidupnya, itu berarti penyakit sudah terbuang semua gitu. Baik. Gampang ya. Iya. Jadi memang gampang sekali pemirsa kalau kita memahaminya. Nah, kalau sekarang ini pemirsa mungkin masih dirasa saya masih belum tahu dan kurang paham, ada baiknya keluhannya apa saja sih? Mau yang agak-agak ringan atau mungkin yang kategorinya sudah kronis dan bahkan mungkin pemirsa sudah hampir putus asa. Aduh, insya Allah jangan ya, mudah-mudahan jangan sampai putus asa. Tetap percayakan atau usahakan, ikhtiarkan datang ke Eyang Gentar yang mana insya Allah setiap hari Sabtu bisa ditemui di kota Gresik, hari Minggu di kota Madiun, kemudian Senin di kota Solo, dan selanjutnya untuk hari Rabu dan juga Kamis Anda bisa bertemu dan konsultasi secara langsung di kota Bogor. Kita break sebentar pemirsa, setelah yang satu ini Anda boleh kembali menghubungi kami ya, mungkin tadi agak susah ya, di 031 825 110 dan di 031 825 170. Sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, dengkul saya sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. Kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, udah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar, datang dan buktikan sendiri. Sederhana aja pemirsa, datang dan buktikan sendiri. Karena tidak perlu waktu yang lama, insya Allah ketika Anda datang sudah ada langsung perubahan yang bisa Anda rasakan di tempat. Nggak pakai nunggu-nunggu pulang dulu ya Eyang ya. Iya, karena yang Eyang tawarkan bukan jualan obat ya. Kalau jualan obat ya obat. Ada waktunya ya, ada gitu waktunya. ya, ada waktunya. Yang Eyang tawarkan itu pertama yang deteksi dulu akar penyakitnya di mana. Ya. Gangguan saraf kah, gangguan aliran darah kah, penyakit medis kah, atau penyakit non medis, atau bisa dibilang penyakit jasmani atau penyakit rohani, apa yang harus diperbaiki nih? Itu pertama. Yang kedua, setelah pendeteksian akar penyakit baru kita memperbaiki fungsi-fungsi saraf. Aliran darah kita perbaiki. Terkenanya di mana? Ya di tulang leher, tulang punggung, tulang ekor, atau pernah cedera dulu gitu ya, cedera leher ya. Iya. Kita jangan nganggap ringan ya, walaupun kita pernah kecetit di leher, kecetit di tangan atau di pinggang, itu jangan dianggap ringan. Lama-kelamaan
dia akan terjadi tertutup oleh lemak. Akhirnya kalau terkena cuaca dingin terkadang ada yang seperti saya kena rematik nih. Iya. Kena encok nih, nyeri-nyeri itu ya. Betul. Itu sebenarnya rematik encok itu diawali oleh urat-urat saraf yang dulunya pernah kecetit, tidak dirasa. Gitu ya. Gitu. Uratnya diperbaiki aja, encoknya hilang. Rematiknya hilang. Pengapuran dari mana? Ya biasanya kan pengapuran memang solusi harus dioperasi. Pengapuran itu karat tulang itu disebabkan dari kecetit juga karena aliran darah yang ke tulang itu, ke lutut atau ke kaki tidak lancar gitu. Oke, kita tunggu ya, atau kita berikan kesempatan pemirsa, silahkan bisa menghubungi kami di 031 82510 atau di 82570. Penyakit medis atau penyakit non medis boleh Anda sampaikan dimanapun Anda berada. Dan saya ingatkan kembali lagi bahwa insya Allah setiap hari Sabtu yang bisa Anda temui di kota Gresik, kemudian hari Minggu di kota Madiun, Seninnya bisa di kota Solo, dan selanjutnya Rabu dan Kamis Anda bisa bertemu dan konsultasi dengan Eyang di kota Bogor sebagai kota pusat ya dari prakteknya Eyang. Jadi tidak hanya untuk Anda yang berada di kota Jawa aja, di seluruh Indonesia pun kalau Anda ingin juga berikhtiar dengan berobat ke Eyang, boleh. Ditentukan saja mau datang di kota mana yang terdekat dari tempat Anda gitu ya. Karena sudah hadir di Indonesia 27 tahun, ini bukan waktu yang main-main Eyang ya. Sudah pasti menemui banyak sekali jenis pasien, jenis penyakitnya. Tapi yang paling banyak atau yang paling sering dialami masyarakat atau pasien-pasien itu apa ya? Ya, yang paling banyak memang mereka terkena penyakit gangguan fungsi saraf. Oh, di bagian saraf, di gangguan saraf ya. Anak kecil gara-gara terkena penyakit panas tinggi, kejang step, akhirnya mengakibatkan fungsi motoriknya lemah. Oh, kasihan ya. Akhirnya tidak bisa berjalan dan sebagainya. Ya, terus kena saraf mata. Jadi kalau tempat Eyang, kalau Anda terkena penyakit mata, bukan mata yang diobati ya, sarafnya. Betul, gitu, harus ya. diberesin sarafnya. Orang terkena penyakit misalnya gangguan di liver ya, liver contohnya perutnya keras sebelah kanan gini. Itu dibuang nanti, urat saraf diperbaiki, angin-angin di liver diperbaiki juga. Begitu. Jadi sumbatan itu banyak penyebabnya. Ya, bisa dari lemak, bisa dari angin, pembekuan, bisa mengakibatkan peradangan, ya dari peradangan bisa jadi benjolan, bisa jadi tumor ganas, tumor jinak, dan bisa kemana-mana, intinya seperti itu ya, gara-gara sumbatan. Nah, gara-gara sumbatan. Kita cek dulu yang sudah masuk di dialog kesehatan malam hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Bapak siapa di mana? Silahkan Bapak. Saya Bapak Sijam. Ya. Ya, Bapak Sijam, silakan, ada keluhan apa Pak? Sijam dari Gresik. Dari Gresik, silakan Pak Sijam. Tadi yang dari Gresik. Iya, silakan Pak. Ya, Pak Sijam, silakan. Ini saya ada kesal masalah jantung. Oh, jantung. Kata dokter jantung bocor. Oke, usia berapa Bapak Sijam kalau boleh tahu? Usia saya 71. 71. Iya, di Gresik ya Pak ya. Gresik. Ya udah. Ya. Nih yang jawab Bapak ya. 71. Nih yang jawab nih. Ya. Masalah usia tidak jadi patokan ya. Jadi kemarin ya mengobati orang terkena bocor di jantung usia baru 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Ya. Ini membiru semua ya sama kuku-kuku semua. 3 kali pengobatan alhamdulillah. Ya mungkin sekarang udah agak besar anaknya ya. Bapak 71 ya. Kalau orang terkena penyakit gangguan jantung di katupnya kah, atau jantungnya ada sumbatan, banyak lemaknya ya, kemarin juga ada di mantan TNI juga ya, di Cimahi sana ya. Ini jantung ini sudah banyak lemak, jadi untuk dipasang ring dan sebagainya udah nggak bisa karena penuh. Nah, itu kalau sudah padahal ketutup, orang aktif ya, berolahraga ya. Kalau yang menyampaikan sudah ketutup lemak itu, apakah orangnya gemuk atau seperti apa ya? Nggak harus gemuk ya? juga sih, tidak ya. Untuk bicara aja sulit. Kalau Bapak masih bisa bicara. Betul, masih bagus. Masih agak lancar bicara walaupun menggah-menggah dikit ya, atau agak sesek dikit ya. Masih bisa. Ini yang datang tempat Eyang bicara aja nggak bisa, nggak sanggup, gimana mau jalan. Betul, gitu. betul. Ya, jadi nanti yang diperbaiki Bapak. Kenapa tempat Eyang tanpa efek samping? Insya Allah karena yang diperbaiki nanti bukan fokus ke jantungnya, ya, bukan fokus ke aliran darahnya. Jadi fokus ke fungsi sarafnya. Fungsi sarafnya ada di mana? Adanya di belikat. Biasanya condong 65% itu yang diperbaiki harus belikatnya yang sebelah kiri.
Nih entong-entong nih. Entong-entongnya diperbaiki. Nanti kalau kaku di sini hilang, kesemutan di tangan, kebas-kebasnya udah hilang, berarti ke jantung sudah sehat. Oke. Ya. Jangan mikir terlalu anu Pak, iya, ya iya. jangan Insya terlalu Allah mumet bisa dah. ya Pak Sijam ya. Insya Allah bisa. Dari Gresik hari ini harusnya ya kalau Eyang Bapak tadi mau praktek datang di Gresik. apa namanya mau Besok berobat mau ya. cepet besok ke Madiun. Nggak terlalu jauh kok sebenarnya Iya, Pak kalau Sijam nunggu Gresik ya mungkin minggu depan Jumat insya Allah ke ya. Madiun karena besok jadwal Eyang minggu di Madiun sampai ya, sore ya. Terkadang ada pasien juga yang dari Malang dan sebagainya ya. Sampai selesai pokoknya yang sampai praktek. selesai. Bisa nggak diobati? Insya Allah. Insya Allah bisa tetap. Jantung itu semangat. kalau kata medis jantung, kalau kata yang hati ya, kalau kata medis hati itu liver ya gitu ya. Jadi dalam Islam jantung itu adalah hati. Oke. Iya. Ya. Makanya kalau untuk memperbaiki jantung jangan jantung yang diobati. Ya, kalau tempat Eyang, kalau sakitnya jantung diperbaiki saraf jantungnya, aliran darah menuju ke jantung itu yang diperbaiki. Karena memang kadang kita tidak menyadari pemirsa bahwa ada sesuatu yang menghambat aliran darah itu yang ternyata itu yang akan bisa menimbulkan penyakit A, B, C, D. Ya, makanya rata-rata Pak Eyang seperti jantung, ginjal dan sebagainya mereka sudah berobat ke medis dan konsumsi obat medis. Ya, kalau Anda konsumsi obat medis digabungkan dengan pengobatan Eyang nggak masalah. Boleh ya, Eyang, medis ya? obat buat aliran darah, Eyang perbaiki fungsi sarafnya. Ya lebih cepat lagi boleh. Insya Allah. Baik, kita angkat lagi teleponnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Zulkifli di Sumatera Barat, pesisir selatan. Oke, dari Sumatera Barat Pak Zulkifli. Silakan Sumatera Bapak. Barat, ya. Iya, silakan Bapak. Ada yang ingin disampaikan? Kita punya masalah. Ya. Kaki dan tangan tuh berat rasanya. Separuh atau keduanya? Semuanya? Separuh. Separuh kiri atau kanan? Yang kanan. Oh, yang kanan. Berarti dulu kenanya tuh seperti orang Green itu loh. Oh iya. Naik ke atas tuh. Ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Nanti yang jawab ya. Iya, karena boleh ditutup setiap teleponnya. pertanyaan seperti Bapak tadi gangguan di jantung kan yang melihat yang sakit jantung kan bukan sedikit. Banyak. Mewakili di luar sana. Mewakili. Jadi kalau Anda sakit jantung, mau jantungnya tersumbat, mau meradang, mau katup ya dan sebagainya, diperbaiki saraf jantungnya. Udah kelar masalah jantung nih. Ya. Yang kedua, ini masalah fungsi organ tubuh separuh mati. Ya, tidak berfungsi, lemah. Ya, itu sudah jelas. Ya, 99% stroke. Ya. Kalau misalnya yang tangan atau kaki yang kanan lemah, berarti fungsi motoriknya atau kata yang tuh otaknya yang sebelah kiri. Ini nanti yang perbaikin nih, kertek uratnya nih biar darahnya lancar di sini sampai ke sini. Perbaiki ya. Otak udah bagus, sumbatannya udah mulai cair ya. Beda dengan bocor ya. Udah mulai cair, ya sudah insya Allah nanti ototnya dibangkitkan. Ada caranya. Membangkitkan otot, memperbaiki saraf-saraf yang tadi sempat tidak berfungsi yang sempat bisa. lemah dan Betul. tidak berfungsi. Kalau tangan diperbaiki nanti dari atas sampai belikat, ya. Kalau kaki diperbaiki dari pinggul sampai tulang ekor belakang. Double. Jadi kalau Anda berobat ke medis minum obat, kalau tempat yang diperbaiki dari luar double hasilnya insya Allah. Boleh kok ya insya Allah. Tapi boleh. jangan lupa bantu doa. Itu betul itu banget, doa dan ikhtiar ini seimbang ya. Karena kalau kita ngakunya orang beriman berarti bicaranya dengan iman dong, dengan jangan logika. Kalau dengan logika kan sakit minum obat, ikhtiar. Kalau dengan iman beda. Ya kalau orang sakit ya itu karena pertama bisa penggugur dosa. Betul. Kedua keberkahan datang. Betul. Diamnya orang sakit aja pahala bertambah. Ya. Tuh ya. Tuh ya kan untuk keberkahan juga orang untuk yang menjenguk dan sebagainya. Betul sekali. Gitu. Jadi penyebab penyakit Anda dari apa ya? Qadarullah, terima dulu. Iya, kita terima dulu. Kuncinya ya. ikhlas. Dan kita beri kesempatan untuk yang telepon, kita angkat dulu ya Eyang ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, dari Situbondo. Dari Situbondo. Ibu siapa Ibu kalau boleh tahu? Ibu Mimi. Iya, baik Ibu. Silakan Ibu, ada pertanyaan apa untuk Eyang Gentar? Monggo. Ibu Mimi. Iya, silakan. Keluhannya apa Ibu? Suami saya ini nyeri otot sudah 2 tahun. Iya, otot mana ini? Otot kanan. Otot badan yang kanan ya? Tangan sama kaki? Atau bagian otot mana? Yang kanan. Yang kanan ya. Tangannya dan kakinya? Iya, enggak, cuma ototnya saja.
ototnya aja ya kan otot. Iya. Jadi kalau otot itu bisa dari tertarik, bisa dari cedera, bisa dari kejepit, bisa dari kecetit. Ya udah gini deh. Ya kalau mau datang udah bismillah. Dari Situbondo banyak pasien, dari Banyuwangi aja banyak ya. Juga ya. Mau datang monggo silakan. Terserah mau ke Gresik kalau besok jadwalnya yang di Madiun atau mau ke Bogor. Udah diperbaiki ototnya langsung deh di sana ya. Khasiatnya gimana? Khasiatnya langsung di tempat rasakan. Boleh langsung dicoba. Ya mudah-mudahan aja di terapinya kuat ya. Kalau terapinya kuat ya sudah rasakan langsung enteng. Kalaupun agak sakit sedikit itu kan bagian dari proses ya. Jadi gini, ada yang bilang yang tangan saya nih kayak ada nyatu, kayak ada pengapuran dan sebagainya. Yang saya untuk ngangkat anduk aja nggak bisa, untuk pakai baju aja nggak bisa. Siapa di antara Anda untuk pakai baju aja nggak bisa, diangkat ke atas sini tangan nggak bisa, datang tempat yang besok. Langsung diangkat di tempat. Langsung diangkat di tempat. Tangannya ya, asal kuat aja di terapinya ya gitu karena fungsi saraf kalau ada yang tertekan, terjepit agak sakit. Ya, tapi sakit sementara, hilangnya selamanya insya Allah daripada minum obat terus. Sakitnya sembuhnya sementara. Ya kalau tangan kecetit, keseleo, gangguan otot, minum obat terus, coba minum dah. Ya mau berapa lama mau minum bisa mengganggu kinerja organ tubuh yang lain. Betul. Liver terganggu, ginjal terganggu dan sebagainya. Karena sembuhnya atau berkurang rasa sakitnya itu belum hanya lambung sementara lagi, aja. Nah, gitu. betul. Minum obat herbal juga sama, yang terlalu pahit juga nggak baik juga untuk lambung dan sebagainya. Ada yang sakit lambung udah tahunan siapa? Nggak usah minum obat deh. Kalau ketemu sama Eyang ya. Kalau sakit lambung tahunan ya, mau lambungnya mau gosnya mau GERD dan sebagainya, perih dan sebagainya, sakit lambung udah tahunan nih, minum obat terus. Kamu minum obat lagi, salah makan nggak? Datang ketemu Eyang besok. Insya Allah langsung ada perubahan Insya Allah di tempat, pantangan nggak ada. Mau makan bakso yang pedas silakan. Wow. Yang asam silakan. Karena sumbernya udah diangkat. Kabar baik sekali pastinya pemirsa untuk Anda yang mungkin sudah sekian lama merasakan sakit atau gangguan di lambung gitu ya. Karena orang gangguan lambung kan yang diobati lambungnya salah sebenarnya. Otomatis biasanya seperti gitu, itu ya. Salah sebenarnya karena lambung itu sinyal di tubuh kita yang bermasalah. Atau di rumah tuh lampu ada yang koslet. Kalau lambung kita bermasalah. Contohnya orang gangguan tensi. Lambungnya bermasalah. Tensinya perbaiki, lambungnya hilang sakitnya. Ringan ya. Orang gangguan vertigo, lambungnya bermasalah. Ya kan, vertigonya hilangkan, lambungnya hilang sakitnya. Orang kena migrain, lambung bermasalah. Sakit gigi aja lambung bermasalah. Setuju kalau itu. Benar. Ya, jadi kalau kita sakitnya di lambung nih, perut nih, condong sebelah kiri. Kalau lambung kita sakit, itu jangan minum obat lambung terus, kasihan. Ya, gitu. Tapi ada juga yang salah paham, katanya lambung. Setelah diperiksa adanya di bawah jantung. Nah, diperiksa ternyata ada di empedu. Diperiksa ternyata ada di liver gitu. Ya, kalau kembungnya sebelah kiri dung. Nah, itu lambung itu berarti ada yang koslet juga. Iya, oke, nanti kita lanjutkan lagi ya Yang ya. Ternyata memang menarik sekali nih kalau kita salah diagnosa atau kita salah menerka-nerka gitu bisa bahaya juga untuk kesehatan kita pemirsa ya. Masih ada segmen yang lain, tetap bersama kami ya di Dial Kesehatan, masih bersama dengan Hatra Eyang Gentar untuk Anda. Sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, dengkul saya ini sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. Kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, udah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar, datang dan buktikan sendiri. Silakan pemirsa, boleh langsung menghubungi kami lagi. Mungkin tadi dirasa masih agak susah karena bertabrakan dengan penelpon yang lainnya ya. Di 03182510 dan di 031570. Langsung ada yang masuk. Mohon izin boleh langsung kita angkat ya, Eyang Gentar ya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Iya, sama
Purwantini dari Madiun, Bu. Dari Madiun, tepat sekali. Iya, Iya besok. Ibu, silahkan. Eyang Madiun. Apa nih yang ingin ditanyakan kepada Eyang Gentar? Ya, ini dari Kak Haji Besi. Ini keluhan suami. Udah 3 tahun yang lalu kan didiagnosa kena ginjal, tapi setelah melakukan MRI sama CT scan udah normal semua. Tinggal kolesterol sama gulanya sekarang udah normal. Tapi di efek sampingnya sekarang itu mengeluhkan kakinya itu nyeri. Oh iya. Oke. Iya. Sudah 3 tahun Iya. ya. Oke. Iya. Buat jalan juga sakit. Iya. Di telapak kaki. Ya. Ibu Purwatini di Madiun ya? Iya. Oke, boleh ditutup teleponnya. Eyang Gentar langsung menjawab pertanyaan Anda. Terima Ya. kasih Ibu. Makanya moto Eyang datang dan buktikan. Datang Iya. besok langsung. Tepat, karena besok Eyang ada di Besok Kota Eyang Madiun ya. Udah Iya. qadarullah ya. Jadi Haha. mungkin melihat acara ini ya sudah petunjuk Allah. Betul, Ya, bisa jadi makanya kan kita seperti setiap itu. sholat ihdinas siratal mustaqim. Iya, iya. Rezeki aku jalan yang lurus. Iya. Lurusnya kemana? Ya alim, ya alim. Biar Ya, ini Allah yang bisa jadi nunjukin, ini bisa nonton TV, menjadi bisa dari petunjuk saudara. ya, betul. Ya udah. Besok suaminya datang tempat Eyang. Eyang kebetulan besok di Madiun. Ada nih orang yang sedang live ya. besok ada di Eyang, Madiun. sebentar mohon maaf. Jadi dari cerita yang disampaikan Ibu Purwatini tadi memang salah satu dampak atau efek sampingnya kalau yang diceritakan ini memang bisa begitu ya Eyang ya? Menjadi Ya sakit begini atau ya, apa? begini. Kita orang beriman nih ngomongnya Iya, nih ya. iya. Kalau kita orang beriman ngomongnya ranting daun yang jatuh di Itu tengah pun atas malam izin gelap Allah ya. gulita tanpa Aha. izin Allah tidak jatuh. Setuju. Seperti Iya. tadi Bapak. Yang saya jatuh dari pohon asem yang 5 meter gubrak katanya sampai tulangnya bengkok kan ya. Iya, Akhirnya nggak bisa jalan, dia lumpuh gitu ya. Jangankan Bapak, daun aja izin Allah jatuh. Jadi Iya. jangan salahkan jatuhnya. Iya. Jangan salahkan minum obatnya, jangan salahkan ya udah. Iya. Penyakit obatnya satu. Ya, yang paling utama penyakit satu obatnya ikhlas dulu. Terima dulu, ikhlas dulu ya. Karena Allah ikhlas, udah semua karena Allah udah. Wajibkan ikhtiarnya dimaksimalkan, doanya dimaksimalkan, ya sudah. Kesembuhannya pun insya Allah cepat dan maksimal. Amin. Datang tempat Eyang besok, ya siapa tahu ini ada gangguan saraf. Mhm. Ya bukan karena minum obat, kalau ke dokter maaf ya. Kalau ke dokter itu Anda minum obat, itu dampak efek sampingnya biasanya ke ginjal. Nah, ini kan ginjalnya bagus. Nah, berarti pengobatannya insya Allah sukses, alhamdulillah. Nah, tinggal fungsi saraf otot-ototnya diperbaiki. Ya mungkin dulu Bapak pernah jatuh, ngangkat berat, pernah dan sebagainya. Ya, apapun itu ya udah Bismillah, langkahkan kaki dari rumah. Datang tempat yang besok. Kebetulan yang ada di Madiun besok ya. Iya, Ketemu iya, yang langsung. Ya, langsung khasiatnya rasakan di tempat. Ya, karena orang sakit nggak mau banyak ngomong sebenarnya. Betul, betul. Gimana saya biar sembuh yang Iya, hari ini yang sembuhin saya, yang padahal yang penyembuh kan Allah ya. Hari ini yang obati saya biar saya bisa jalan, biar saya bisa usaha, biar bisa saya ke sawah dan sebagainya. Gitu ya. Orang sakit hanya minta sembuh cepat, nggak kambuh lagi, udah. Kalau udah sembuh nggak mau minum obat lagi gitu. Kadang-kadang yang sakit aja pada ngeyel, pada nggak mau minum obat gitu ya. Iya, Gitu iya. jadinya ya besok datang tempat Eyang, dibawa tuh bapaknya. Baik ya, semoga Bapak dikasih sakit, ibu yang nganter. Ya kan itu ada maksud Allah. Ya pasti ada hikmahnya. Ya ladang ibadah buat ibu. Betul. Ya. Ya kan? Ditunggu ya Gitu. Ibu ya besok ya di Madiun ya. Kembali kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Di Gresik ini. Di Gresik, Ibu. lagi. Iya, silakan Ibu. Dengan Ibu Ya. siapa? Bu, itu sakit cuma sajan. Ya, sakitnya apa sakitnya? Sakitnya saraf meripat. Saraf kejepit. Iya, kejepit itu. Di mana? Iya. Di mana kejepitnya? Di itu mata itu. Matanya tidak kelihatan. Oh, matanya, saraf mata. saraf mata. Saraf mata tuh di belakang sini. Iya, udah sarafnya kusut tuh ngelipet gitu ya? bahasa itunya. Ya. Matanya keduanya Ibu ya? Iya. Keduanya ya udah, yang Dua-duanya. jawab nih, ya yang jawab. Gimana yang? Kemarin ada juga orang nggak bisa melihat, ya. Kalau nggak salah dari Madura, diantar suaminya sama bapaknya, ya sama anaknya ya diantar. Buta nggak bisa melihat, ya. Yang bilang begini, Bu, ini mata nggak bisa melihat nih, ya.
Padahal kalau ibu ikhlas nih mata nggak bisa ngelihat karena Allah, jaminannya surga loh, kata yang gitu. Surga jaminannya, ya. Nangis dia, anaknya nangis, bapaknya nangis semua di situ. Iya. Gitu. Bingung mungkin ya. Bingung gitu. ya. Sudah tahu Epilepsi pun jaminannya. sama. Orang terkena penyakit epilepsi sama, ayan tuh sama, ya. Ikhlas aja karena Allah, udah. Jaminannya surga. Apalagi yang sakit-sakit, ikhlas aja karena Allah, udah. Gugur dosa semuanya yang di dunia. Sakit 1 tahun, hidupnya 70 tahun. Itu insya Allah hidupnya selama 70 tahun maksiat, zolim, wah semuanya ada di situ ya. Salam orang tua, zolim sama anak, sama istri, sama tetangga dan sebagainya. Insya Allah dengan sakit 1 tahun ikhlas aja, hilang tuh dosa semua. Ya daripada dihapus di alam kubur, diapain? Ya pasti harus proses penyiksaan Iya, dulu dong. makanya kita sebagai orang beriman kalau terkena penyakit ya udah. Ikhlas dulu karena Allah. Oh ya udah, berarti Allah lagi merhatiin saya nih gitu ya kan. Ya udah, nanti tugas kita hanya satu, ikhtiar, doa ya, ikhtiar dan doa. Udah, nanti pikiran tenang, hati tenang, lapang dada, udah kesembuhannya cepat. Ya, kemarin nggak begitu lama juga di Bogor yang ada bapak-bapak usia 70 tahunan ya. Itu nggak bisa melihat juga sama. Yang perbaiki, Pak, qadarullah ya, apapun hasilnya diperbaiki fungsi sarafnya. Kan ibu ini sarafnya nih. Saraf di sini perbaiki, ada ngelipet dan sebagainya sampai tulang belakang. Ya, nih leher nggak ada yang boleh kaku nih. Diperbaiki semuanya. Ya sudah, ya berapa kali pengobatan alhamdulillah. Ya, baju yang warna apa nih udah bisa melihat dia. Oh, alhamdulillah. Dinding warna apa nih, buru-buru udah 70 tahun lebih umurnya. Sebelumnya udah nggak bisa melihat apapun ya. Semuanya tetap izin Allah kan. Nabi Ibrahim kalau berdoa kan, wa iza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, Allah yang mengobati. Itu bahasa tauhid tuh. Itu bahasa tauhid itu. Apabila aku sakit, Allah yang mengobati. Udah gitu aja selesai. Sebenarnya ikhtiar maksimalin, minta petunjuk sama Allah. Ya. Makanya sakit, kalau orang sakit jangan panik. Obat ini minum, obat ini minum, obat ini panik. Ya udah, hubungin dulu yang apa namanya mengizinkan sakit. Kan yang nyari penyakit kan kita sendiri. Kadang kita nggak sadar, kita sendiri yang nyari penyakit. Ya Allah cuma mengizinkan aja, memang udah waktunya. Coba deh kalau nggak kita sendiri cari penyakit. Siapa di antara Anda yang terkena penyakit gula? Nggak naik, gulanya nggak turun-turun. Terus kolesterol, tensi, coba ya. Sakitnya di badan ya, maksiat aja. Maksiat mata, telinga, maksiat mulut, udah naik tuh gula langsung. Tensi langsung naik tuh. Nggak bisa. Ya, ini tubuh ini bersih, nggak bisa. Disakitin tuh nggak bisa. Jadi nggak terima dia. Makanya obatin tuh jasmani kita, obati rohani kita. Rohaninya sembuh, jasmaninya sembuh, enak hidup. Emang hidup apa sih yang dicari? Gitu ya kan? Ya pokoknya hidup enak, tenang, adem, anyem, udah. Ini enggak kena musibah lagi, udah sembuh ini, yang ini lagi, udah sembuh lagi, yang ini lagi gitu. Gitu. Makanya ya kita sebagai manusia ya udah selalu memperbaiki diri. Itu pertama, introspeksi diri. Kalau jika sakit diwajibkan untuk berobat dan untuk berdoa. Udah, insya Allah pikiran enak, lapang dada, insya Allah cepat sembuhnya. Baik, usaha dan juga ikhtiar itu memang wajib ya pemirsa ya, tapi jangan salah karena usaha dan ikhtiar itu kalau tidak tepat atau bahkan di jalan yang salah pun, wah kita juga harus hati-hati akibatnya seperti apa ya. Masih ada satu segmen lagi, Anda masih boleh sekali untuk bisa menghubungi kami kembali di 031-825-110 dan di 825-170 di Dialog Kesehatan bersama dengan Hatra Eyang Gentar. Pengobatan yang cepat, tepat, dan tanpa efek samping insya Allah ya yang sudah hadir selama 27 tahun untuk Anda semuanya tidak perlu diragukan lagi mau penyakit-penyakit yang macam-macam ya, karena medis dan juga non medis insya Allah juga akan bisa terbantu diobati bersama dengan Eyang Gentar gitu ya. Dari pelosok manapun Anda, terbukti tadi penelpon dan juga pasien-pasien yang sudah hadir pun tidak hanya dari kota-kota yang kita sebutkan aja untuk prakteknya Eyang Gentar, tapi dari penjuru kota manapun banyak ya Eyang ya. Kemarin Eyang saya naik kapal nih yang kapal laut yang dari Kalimantan gitu. Nah itu ikhtiar yang memang benar-benar ikhtiar. Saya naik kapal laut yang dari Kalimantan, saya mau menuju ke pusat aja yang ke Bogor, kata dia. Padahal mendarat di Surabaya. Ke Bogor saya langsung yang dari Kalimantan, Sulawesi, dari Padang banyak ke Bogor, Lampung ya. Mereka ke pusat Bogor. Ya, pusat Bogor kan kalau kemalaman di sana yang sediakan ada tempat untuk lebih aman ya, untuk musafirnya. Betul ya. Jadi kalau yang jauh-jauh misalnya nggak ketemu yang di Gresik, besok di Madiun nih besok, terus
Seninnya yang ada di Solo. Ingat, Senin yang ada di Solo. Ya karena banyak yang kadang-kadang ke Solo datangnya hari Selasa ya. Senin yang ada di Solo ya. Insya Allah karena warga Solo juga udah banyak yang udah mulai hafal semua ya. Yang Solo udah lama. Ada sekitar 20 tahun yang di Solo. Oh. Ya. Sampai sekarang di Kampung Batik Lawean di Solo. Coba tanya aja deh Kampung Batik Lawean Solo udah pada kenal. Dan tempatnya sama dari 20 tahun yang dulu sama, ya. Sama tempatnya. Nah, baik. Ya jadi ikhtiar berobat apapun sakit Anda, walaupun kronis, walaupun penyakit misterius, walaupun penyakit katanya nggak ada obatnya, walaupun dicap penyakit Anda atau udah nggak bisa minum obat, itu datang tempat yang besok. Datang tempat yang besok, insya Allah. Karena tempat yang aneh-aneh deh kalau datang tempat penyakit ya. Ada seperti koreng semua badannya, ya kayak Godzilla tuh kalau lagi kambuh sampai pingsan, ya. Yang perbaiki semuanya. Udah mau katanya virus kayak kuman dan semuanya udah perbaiki saraf, rontok semua bersih lagi. Ya, ada gangguan jin ya, banyak gangguan jin sih. Ya karena kitanya aja kadang-kadang nggak yakin bahwa jin itu bisa beranak pinak di tubuh kita, terutama di liver. Makanya Anda kalau suka sakit di hulu hati, ya, condong ke perut yang sebelah kanan, liver keras, itu hati-hati aja. Bisa-bisa jin beranak pinak di sana. Gitu. Itu tempat favoritnya makanya jin. Allah ya, menerangkan di Qur'annya banyak ayat-ayat untuk pengobatan tuh banyak ya makanya wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifal Qur'an tobat karena kita orang beriman aja nggak yakin gitu ya makanya dibalik pola pikir tuh dibalik ya jangan duluin ini jangan duluin logika duluin iman majuin kalau untuk berobat kalau penyakit udah nggak sembuh duluin iman dulu majuin jangan ininya. Kalau ini kan minum obat, oh saya minum obat ini sakit kepala hilang, minum ini hilang, itu nggak boleh. Imannya dulu majuin, gitu itu yang paling pertama, paling utama. Makanya tempat yang tuh kalau mau berobat Anda udah imannya dulu majuin, Bismillah, ya karena Allah kan iman sama logika kan nggak nyambung. Kalau dengan logika rajin nabung, pangkal kaya. Kalau dengan iman rajin-rajin buang malah duit. Dibuang-buang ya. Duit dibuang-buang gitu ya. Nggak nyambung. Betul. Ya sebenarnya. Tapi emang udah itu emang ya kita kan diturunkan ke muka bumi ya jin dan manusia untuk ibadah. Betul. Itu ibadah tuh ada petunjuknya dong. Kenapa petunjuknya nggak dibaca? Nah. Ya gitu ya. Petunjuknya apa? Yang paham. Ataupun dibaca tapi kurang paham. Nggak paham bisa gitu baca ya. doang gitu. Makanya ya. dia pemahaman itu yang paling penting. Ya. Bagaimana hidup Anda tuh maksudnya biar duduk aja mau sila mau baca Quran mau sholat itu kaki kesemutan aja nggak ada gitu. Bagaimana caranya? Ya boro-boro namanya kejepit, kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Ya duduk sila mau lama nggak kesemutan itu udah sehat. Tapi kalau udah duduk sila udah begini udah itu udah berarti udah kacau tuh fungsi saraf harus perbaiki semuanya. Oke. Jadi seperti itu ya pemirsa ya. Oke. Saya ingatkan lagi pemirsa. Yang bukannya ngomong sombong ya, bukannya apa ya dari pengalaman. Kalau bentuk ikhtiar jasmani, ada nggak di antara Anda yang tangannya kaku? Di antara Anda yang tangannya nggak bisa diangkat, yang sakit lambungnya sudah menahun, ada yang mau berdiri goyang mau jatuh terus, datang tempat yang besok, ya langsung dites besok dicoba diperbaiki nggak usah lama-lama 10-15 menit khasiatnya langsung rasakan. Masih sempoyongan nggak, masih sakit lambung nggak, masih pusing nggak kepala gitu kan, bisa diangkat nggak tangan tuh gitu. Itu namanya pengobatan ya. Pengobatan dengan jual obat beda ya. Ya, kalau jualan obat, beli obat di mana aja banyak. Kalau pengobatan beda dengan keahlian. Iya pemirsa, saya ingatkan ya, jadi besok hari Minggu Eyang Gentar bisa Anda temui di Kota Madiun, Senin di Kota Solo, kemudian Rabu dan Kamis di Kota Bogor atau di pusatnya ya. Insya Allah juga hari Sabtunya minggu depannya lagi bisa kembali ke Gresik lagi. Semoga Anda yang menyimak untuk dialog kesehatan malam hari ini bisa semakin langsung tersadarkan bahwa ini bisa menjadi salah satu doa Anda yang dikabulkan oleh Allah selama ini Anda panjatkan untuk bisa mendapatkan kesembuhan bersama dengan Eyang Gentar ya. Terima kasih Eyang Gentar. Sama-sama. Sehat selalu, mudah-mudahan juga bisa semakin menyehatkan semuanya ya. Dan saya Ivana Rauf, terima kasih pemirsa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.